warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, senang bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mempelajari ini, kita dapat menghitung tingkat partisipasi tenaga kerja dan juga tingkat pengangguran di Indonesia. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu angka. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, saat, ataupun setelah selesai hubungan kerja, baik itu yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, dalam ketenagakerjaan ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, yaitu kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kita masuk yang pertama, kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan jumlah atau peluang lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat, baik itu lapangan pekerjaan yang sudah ditempati maupun lapangan pekerjaan yang masih kosong. Nah, semakin kecil lapangan pekerjaan yang tersedia biasanya menyebabkan semakin besar pula angkatan kerja yang tidak bekerja, sehingga menyebabkan pengangguran besar-besaran di negara tersebut. Untuk menghindari hal ini, biasanya pemerintah akan mendatangkan pengusaha-pengusaha asing untuk berinvestasi ataupun membuka usahanya di negara tersebut. Yang kedua, tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu untuk melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Secara garis besar, penduduk di suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk dapat dikatakan tenaga kerja apabila penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 tahun sampai 65 tahun. Yang ketiga, angkatan kerja. Sebagian dari tenaga kerja yang tidak siap, tidak bersedia, tidak mampu, dan atau tidak sedang mencari pekerjaan, mereka disebut dengan bukan angkatan kerja. Sedangkan tenaga kerja yang siap, mampu, dan bersedia melakukan pekerjaan, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, disebut dengan angkatan kerja. Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun yang kita temui pada saat ini adalah jumlah laju penduduk lebih besar dari jumlah laju lapangan pekerjaan. Benar apa tidak? Nah, dampaknya adalah dari sekian banyak angkatan kerja, banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Jadi, pengangguran berhubungan erat dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, maka semakin banyak pula penduduk yang mendapatkan kesempatan bekerja, dan sebaliknya, semakin sedikit lapangan pekerjaan yang tersedia, maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran di suatu negara tersebut. Nah, dalam analisis ekonomi, kita perlu mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja dengan jumlah penduduk. Nah, untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, kita menggunakan rumus berikut, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk lalu dikali dengan 100%. Nah, kita lihat contoh berikut. Nah, dalam soal disebutkan bahwa jika diketahui jumlah angkatan kerja di Indonesia adalah sebesar 112 juta jiwa dan jumlah total penduduknya adalah 224 juta jiwa, maka berapakah tingkat partisipasi angkatan kerjanya? Nah, untuk penyelesaiannya kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada di soal ke dalam rumus. Nah, angkatan kerjanya adalah berjumlah 112 juta jiwa, lalu dibagi dengan 224 juta jiwa sebagai jumlah total penduduknya, lalu dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 50%. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian setelah kita mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja, untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, kita sangat bergantung kepada tabungan yang diinvestasikan secara nasional. Sementara tabungan nasional sangat bergantung kepada pendapatan nasional.
karena pendapatan nasional akan mendongkrak investasi untuk tabungan nasional, sehingga tabungan nasional ini nantinya akan mendongkrak pula usaha-usaha baru untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Baiklah, yang kedua kita masuk tentang pengangguran. Baiklah anak-anak, pembahasan kita yang kedua adalah tentang pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang sedang atau belum mencari pekerjaan dan tidak atau belum mendapatkan pekerjaan pada taraf upah yang berlaku. Adapun penyebab dari pengangguran yaitu yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Yang kedua yaitu syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku dalam lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Yang ketiga yaitu rendahnya pendidikan dari para pencari kerja. Dan yang keempat yaitu ketidakstabilan perekonomian, politik, dan juga keamanan di negara tersebut. Untuk menghitung tingkat pengangguran, kita menggunakan rumus yang hampir sama dengan rumus menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Rumusnya yaitu tingkat pengangguran atau kita singkat dengan TPGR sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100%. Contohnya, jika di suatu negara jumlah penduduknya adalah 1 juta jiwa, sedangkan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan adalah 250.000, maka berapakah tingkat pengangguran dari negara tersebut? Untuk pembahasannya, tingkat pengangguran atau kita singkat TPGR sama dengan 250.000 dibagi dengan 1 juta dikali dengan 100%. Hasilnya 2,5%. Jadi tingkat pengangguran negara tersebut adalah 2,5%. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain